sejak zaman Menteri Keuangannya Pak Purbaya ini, dia betul-betul serius sekali mendorong pengeluaran pemerintah. Sehingga pada kuartal pertama kita tahu defisitnya sudah belum apa-apa, sudah 240 triliun. Kurang lebih mungkin bisa 5,2, 5,3. Enggak 5,61 ya. Saya kira berat. Nah itu dia. Masalah kita apakah hanya sesederhana itu? Artinya cukup kita mendorong konsumsi, Ekonomi tumbuh, ekonomi selesai. tumbuh, lalu mudah-mudahan yang lain ngikut gitu. Kita tidak punya masalah dalam menjaga kestabilan harga. Tapi ternyata kita punya masalah dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Statementnya Pak Purbaya bahwa fiskal kita tidak berpengaruh depresiasi itu mungkin perlu dikoreksi ya. Sangat, ya bisa dilihat itu tadi dari tabelnya. Iya. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau pemerintah tidak mau melakukan langkah-langkah perbaikan yang bisa membantu Bank Indonesia mengendalikan keseimbangan uang beredar ini, ya tentu saja jangan heran kalau nilai tukar rupiahnya terkena sasaran. Iya. Apakah memang ini akan menjadi akhir cerita kita gitu ya? Warganet, jumpa kembali dalam program Bicara Ekonomi Politik bersama saya Abdul Hakim, sebuah program yang mengangkat isu-isu aktual di bidang ekonomi dan politik. Kali ini topiknya menarik sekali, yakni sebuah pernyataan atau mungkin juga hasil dari konferensi kemarin oleh Pak Purbaya bahwa ekonomi kita tumbuh 5,61%. Kita akan membedahnya tidak hanya dari sisi produksi dan expenditure yaitu real, namun yang sangat menarik kita juga akan membahasnya dari bidang moneter. Untuk itu bersama kita telah hadir Bapak Halim Alamsyah, seorang ekonom senior yang sudah kita tahu bersama dan juga pernah menjadi petinggi BI. Dan saya sapa dulu Pak Halim, selamat sore kali ini. Selamat sore. Ya, terkait dengan isu yang baru saja kemarin hari Selasa ya, bahwa Pak Purbaya menyatakan ekonomi kita tumbuh 5,61% dan beliau kelihatan gembira sekali. Itu akan kita bahas hari ini. Yang pertama Pak Halim, bagaimana Pak pendapat Halim tentang angka tersebut? Mungkin apakah itu real ataukah memang sudah seharusnya atau sebabnya apa? Ya sebetulnya secara sederhana itu ada 3 faktor ya, yang sebagian ada yang sifatnya sementara, sebagian mungkin karena memang situasinya, siklusnya seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah seperti kita ketahui ya, bulan Januari tentu tidak lepas juga dari setelah masa-masa tahun baru, masuk tidak lama kemudian ada Imlek, Hari Raya Keagamaan untuk masyarakat Tionghoa, lalu kemudian juga ada Lebaran, Idul Fitri, yang kita tahu demandnya pasti tinggi, gitu. Konsumsi terutama, konsumsi pasti tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat memang sejak zaman Menteri Keuangannya Pak Purbaya ini, dia betul-betul serius sekali mendorong pengeluaran pemerintah. Sehingga pada kuartal pertama kita tahu defisitnya sudah belum apa-apa, sudah 240 triliun. Ya, dan itu sebagian besar diberikan untuk MBG. Oleh karena itu, kegiatan pengeluaran pemerintah ini dicatat oleh BPS sebagai konsumsi pemerintah. Dan dicatat di dalam catatan dari PDB, itu secara real, pengeluaran pemerintah itu tumbuh 21,8%. Jadi hampir 22%. Ini sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Pernah terjadi sebelumnya 20% kenaikan konsumsi pemerintah itu, tetapi beberapa tahun yang lalu terkait dengan waktu zaman COVID gitu. Nah sekarang ini kejadian lagi, tetapi untuk kepentingan konsumsi juga. Iya betul. Nah yang ketiga saya rasa ini agak teknis sifatnya, karena kebetulan kuartal pertama tahun lalu itu ekonomi kita tumbuhnya hanya 4,8%, jadi di bawah 5% kan. Gapnya tinggi. Itu basis hitungnya menjadi rendah, sementara kebetulan ada 2 faktor yang tadi di atas, mengakibatkan ketika dihitung year on year,
Q1 2006 dibandingkan dengan Q1 2005. Itu sebabnya mengapa angka jadi 5,61%. Jadi ya ini hal-hal yang sifatnya sebagian musiman, sebagian teknis, sebagian kebijakan. Ya, karena rumus pertumbuhan kan memang ini ya, PDB minus 1 ya. Ketika yang lama kecil jadinya agak besar. Betul. Oke. Kemudian di samping berbagai faktor tadi, kira-kira momentum ini akan berlangsung ke depan nggak? Misalnya dalam waktu dekat tahun ini sampai akhir tahun ini. Betul. Ya, kita akan menyaksikan ya, tentu saja tadi saya sampaikan ada hal-hal yang sifatnya itu musiman yang mungkin setelah itu kan tidak hari raya, Idul Fitri, Imlek kan kita akan kejadiannya tahun depan lagi gitu. Dan itu mungkin akan terjadi di Q1 lagi. Seperti itu. Namun yang tentu saja masih akan terus berlanjut adalah kebijakan dari fiskal untuk terus meningkatkan pengeluarannya. Nah, ini apakah akan tetap kencang? Dugaan saya kelihatannya akan tetap kencang karena kita tahu total anggaran untuk MBG kan 335 triliun rupiah ya. Dan itu lompatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga kalau tadi kita bicara basis yang rendah, tahun lalu itu boleh dianggap sebagai tidak ada program MBG. Sehingga kalau sekarang program MBG-nya dikebut, dinaikin, ya otomatis konsumsi pemerintah seperti akan dicatat oleh BPS, itu akan tinggi lagi. Gitu. Jadi ini artinya memang ada katakanlah faktor yang akan mendorong pertumbuhan konsumsi kita di masyarakat. Nah itu yang pertama. Dari sisi konsumsi pemerintahnya akan tinggi. Mungkin setinggi seperti yang kita akan saksikan di kuartal pertama yang sudah lewat. Namun kita juga melihat ada unsur musim yang juga berpengaruh kepada konsumsi rumah tangga di luar konsumsi pemerintah. Nah, kalau kita lihat tabelnya, itu kita akan lihat yang dilaporkan oleh BPS. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 5,5%. Tinggi sekali itu, karena biasanya itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu sekitar 5% sedikit, atau kalau udah lewatnya juga sedikit. Jadi ini memang pengaruh dari unsur hari raya itu cukup besar pengaruhnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga menjadi naik. Nah tentu saja kan dalam beberapa waktu ke depan tidak ada lagi hari raya, gitu. 2026 secara keseluruhan kan, artinya untuk berharap agar konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh di atas 5% atau katakanlah bahkan di atas 5,5%, saya kira memerlukan stimulus yang luar biasa gitu ya. Sama seperti stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang dicatat sebagai konsumsi pemerintah, yaitu terutama melalui program-program yang mendukung konsumsi, yaitu program MBG seperti itu. Nah, ini saja kalau misalnya kita lihat. Jadi ada faktor-faktor lain yang barangkali kita perlu perhitungkan gitu lah. Kalau kita hanya berdasarkan konsumsi saja, ya barangkali yang akan mendukung konsumsi nanti dalam kuartal 2, 3, dan 4 itu pemerintah. Kalau rumah tangga, kalau dia bisa tumbuh 5% saja udah oke lah. Sudah bagus ya. Nah, apa yang terjadi dengan kegiatan investasi? Investasi, karena kan nanti konsumsi, investasi, government spending, tadi kita udah hitung, ini akan tinggi, tapi ekspor dan impornya gimana? Nah, kalau investasi, kuartal 1, investasinya juga cukup lumayan tinggi ya, 5,5% kalau saya tidak salah, secara YoY-nya. Apakah ini akan berlanjut terus? Tentu tergantung dari jenis investasi apa yang akan masuk ke Indonesia. Barangkali kalau itu terkait dengan hilirisasi, dengan investasi di bidang SDA, dan investasi yang didukung oleh pemerintah dalam hal ini, misalnya melalui Danantara, kita tahu mereka baru saja meresmikan berapa 13 proyek baru investasi kan. Kalau itu terus berlanjut selama tahun
2026 ya mungkin investasi untuk wilayah itu akan cukup tinggi. Namun kita tahu investasi kita tidak hanya yang sifatnya terkait dengan SDA. Investasi juga terkait juga dengan yang non SDA, industri manufaktur, makanan minuman, transportasi, juga yang lain-lain lah, sektor yang lain gitu, konstruksi dan sebagainya. Nah ini kita menyaksikan sebetulnya situasi ekonomi kita di mata para pengusaha itu relatif mereka agak masih ada unsur khawatirnya gitu loh untuk melakukan investasi. Dengan berbagai sebab. Antara lain sebabnya itu mungkin karena ada dampak dari perang Iran dan Amerika. Juga mereka menyaksikan kenaikan biaya energi. Untuk industri kan tidak disubsidi. Gitu. Lalu juga kelangkaan bahan baku akibat diblokade dari Selat Hormuz. Itu juga berdampak kepada mereka. Belum lagi, jangan lupa, depresiasi rupiah. Yang mengakibatkan bagi yang mengimpor bahan-bahan bakunya itu pasti akan lebih mahal. Nah, hal-hal ini tentu kita akan melihat per jenis industrinya tentu akan berbeda reaksinya gitu ya. Bagi yang ekspor oriented dan tidak banyak mengimpor, ya tentu dia senang dengan melemahnya rupiah. Karena dalam konteks ekspor dia akan bisa mendapatkan harga rupiah lebih banyak. Namun bagi industri-industri yang tetap harus mengimpor, sementara misalnya harga jualnya dalam dolar tidak berubah, ya berarti dia mungkin akan katakanlah terkena marginnya gitu. Nah ini tentu kita harus berhitung. Belum lagi jangan lupa depresiasi rupiah itu juga menambah beban hutang bagi industri-industri yang punya hutang, gitu. Nah ini campur aduk semua. Masalah yang dihadapi oleh sektor dunia usaha itu kompleks. Kalau menurut saya, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sekarang dalam konteks mendorong investasi itu kelihatannya parsial. Gitu. Hanya didorong yang hilirisasi SDA. Dan ini pun kalau kita ingin lihat ya, apa istilahnya itu, banyak hal-hal yang barangkali tidak seluruh sektor dunia usaha itu bisa terkena oleh berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Begitu. Nah ini saya ingin sampaikan dalam konteks investasi. Jadi ya barangkali kalau dia bisa tumbuh 5% saja sepanjang tahun ini, itu saya kira sudah oke. Nah kalau kita asumsikan ekspor dan impor ini relatif karena netnya barangkali ya tidak terlalu besar dampaknya kepada PDB kita. Nah, jadi coba kalau kita hitung angka-angka aja. Kalau konsumsi rumah tangga 5% tumbuhnya, dengan katakanlah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 53 sampai 54%. Jadi dari 5% kali 0,5354 itu sudah sekitar 2,6-2,7%. Ya, dari situ. Sekian. Ya, sekitar itu. Nah, kalau kita sekarang asumsi konsumsi pemerintah bisa tumbuh 20% kali 0,22% kontribusinya. 0,4. Ya, jadi 1,2-1,3%. Oke, ditambah 2,6. Ya, 2,6 tambah 3,9-an. 2,6 tambah 1,4. Jadi sekitar 4%. 4% dari dua aktivitas konsumsi ini. Nah, dari investasi, kalau dia bisa tumbuh 5%, kali juga 20, katakanlah 28, 27. 1, ya kurang lebih 1,4, 1,3. 5,4, 5,3. Ya. Jadi kurang lebih mungkin bisa 5,2, 5,3. Enggak 5,61 ya. Saya kira berat. Nah itu dia. Artinya kita menganggap ekspor dan impor ini karena situasi global yang tidak mudah juga ya, yang penuh dengan ketidakpastian, agak susah untuk memberikan kontribusi yang positif gitu. Nah, artinya ya oke lah kalau kita bisa tumbuh 5,4, 5,5 itu udah sangat bagus. Tapi saya kok melihatnya
Nanti kita akan saksikan di sisi keuangannya gimana gitu kan. Nah, ini kita baru bicara angka-angka yang sangat statis. Jadi, ya apakah akan tumbuh? Ya mungkin tumbuh. Tapi enggak 5,1. Tetapi mungkin, ya kecuali kalau pemerintahnya betul-betul memberikan lagi insentif yang lain gitu ya. Iya. Apakah akan berikan insentif yang lebih besar lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Saya kurang tahu, karena situasi fiskal kita dianggap cukup beresiko dari sisi menembus defisit 3%. Apalagi angka 6% ya, susah sekali. 6% pertumbuhan ekonomi? Iya, berat sekali. Wah, tahun ini saya rasa kalau kita hitung-hitungan tadi itu akan sangat berat. Berat sekali. Tidak realistis lah, gitu. Seperti itu. Itu masa depan 2026 kurang lebih seperti itu ya. Secara logika, kalau kita menggunakan teori persamaan lama itu MVPT itu ya. Oke. Bahwa keuangan maksudnya. Yang ada di produksi juga akan tercermin di sektor moneter kan. Mungkin ini ya, artinya sektor produksi kita memang sejauh ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah. Nah, strategi pembangunan di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini kan kita lihat menonjolkan state capitalism. Betul. Nah, oleh karena itu pola ini saya rasa akan terus berjalan. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah nanti di sisi keuangannya kita akan coba saksikan efeknya seperti apa. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita akan lihat dulu barangkali strategi pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah dewasa ini itu di satu sisi barangkali bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi kesannya paling tidak kesan saya pribadi ya, strateginya hanya mendorong konsumsi duluan. Yang tadi itu konsumsi pemerintahnya luar biasa tinggi, lalu dia menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi rumah tangga untuk tumbuh tetap tinggi. Investasi mudah-mudahan nanti akan mengikuti, terutama dari Danantara ya, seperti itu. Nah, sekarang masalah kita apakah hanya sesederhana itu? Artinya cukup kita mendorong konsumsi, ekonomi tumbuh, lalu mudah-mudahan yang lain ngikut gitu, ya kan? Masalahnya kan kita coba melihat juga ya, ada beberapa masalah lain yang saya pikir akan jadi tantangan dan sekaligus risiko buat kita. Kalau kita terus mendorong pertumbuhan dengan strategi seperti itu. Kita tahu, yang pertama, investasi mungkin bisa tumbuh dengan mendorong, artinya menjaga stabilitas sosial, mendorong konsumsi lebih tinggi supaya momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan. Tapi masalah ketimbangan pertumbuhan wilayah itu juga perlu dipertimbangkan. Mendorong investasi berbasis SDA itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan lokal itu saja. Ya, tidak serta-merta merata. Ya? Tidak merata, karena dia sangat terikat kepada SDA yang ada di tempat itu. Itu yang pertama. Kedua, teknologi yang dipakai pun terikat hanya kepada pengolahan SDA yang ada di situ. Yang padahal yang kita inginkan adalah tentu saja nanti awal-awalnya barangkali SDA ini kita proses ya. Tapi setelah itu mestinya ada dong difusinya. Teknologi yang dipakai itu apakah juga mungkin bisa dipakai untuk industri-industri yang lain gitu. Atau produknya dipakai untuk mengembangkan industri yang lain. Nah, ini kita belum lihat ini. Saya terus terang belum lihat strateginya seperti apa. Strategi industrialisasi kita seperti itu, apakah akan berjalan seperti itu? Kita masih belum jelas. Danantara yang diharapkan mendorong investasi, tapi kalau mereka terlalu fokus kepada SDA, saya agak khawatir kita akan terjebak hanya kepada mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan tertentu. Lokal. Ya. Nah, kita BPS kemarin melaporkan bahwa pertumbuhan yang paling tinggi di Indonesia itu ya selalu akan di nomor 1 atau nomor 2-nya itu pasti dari Maluku Utara, dari Kalimantan Timur, ya, dari Sulawesi Selatan,
dan juga dari NTB. Daerah-daerah dengan sumber daya alam ya. Oleh NTB mungkin karena emas nih. Jadi maksud saya ya itu bagus tersebar kegiatan investasi dan ekonominya. Namun kan masalah kita tidak hanya membangun berdasarkan enklave-enklave, kita juga harus menyambungkan mereka agar menjadi suatu peta kekuatan ekonomi yang betul-betul berdaya saing ya, seperti itu. Nah, jadi pola pertumbuhan yang sangat tergantung kepada kekuatan konsumsi masyarakat ya. Lalu kita sangat tergantung kepada sekarang program-program pemerintah pusat, lalu juga terutama dengan MBG dan Bansos ya. Lalu hilirisasi SDA, saya kira ini akan terbatas dampaknya. Tadi seperti kita sudah diskusikan. Dampaknya mungkin barangkali bisa menyerap tenaga kerja lokal ya, bisa mengolah sumber daya alam, memberikan nilai tambah di situ. Bagi pemerintah mungkin bisa dapat pajak, walaupun nanti ini harus dikurangkan secara neto. Betul. Antara insentif yang diberikan, misalnya insentif bebas pajak, tax holiday, dengan pajak yang dia terima dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di situ gitu. Apakah memang positif? Itu perlu dilihat kembali itu. Karena saya mendengar ada beberapa daerah justru kalau dihitung secara neto itu dampaknya malah negatif. Oh iya. Nah, itu contoh seperti itu. Sementara ini tantangan berikutnya yang juga harus kita sadari dengan pola pertumbuhan seperti itu ya, dunia swasta yang tidak terkena oleh program pemerintah pusat, tidak terkena dengan hilirisasi SDA, tidak mendapatkan insentif khusus untuk bidang industrinya, ya terus mau diapain gitu. Sekarang ini seakan-akan itu terlepas itu. Dibiarkan jalan sendiri. Seperti itu. Jadi saya pikir ya, kalau pemerintah hanya berharap dari Danantara sebagai pelopor yang mendorong investasi untuk tumbuh lebih cepat, saya agak khawatir mungkin saya belum melihat bagaimana peran dari Danantara untuk mendorong sektor investasi swasta ini. Seperti itu. Jadi ya sementara itu kita juga paham bahwa kita masih dihadapkan dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif berkurang ya, karena kebanyakan investasi yang masuk capital intensif. Bukan labor intensif. Bukan labor intensif gitu. Laporan BPS kuartal pertama memberikan informasi kepada kita bahwa penyerapan sektor formal walaupun secara jumlah orang naik ya, tetapi secara rasionya ternyata sedikit menurun dibandingkan dengan Q4 tahun lalu. Jadi kalau saya tidak salah, kalau saya coba lihat angkanya ya, itu jumlah pekerja formal secara persentase itu menurun. Yang kuartal pertama tahun lalu itu jumlahnya sekitar 40,6%. Sekarang 40,58%. Jadi lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal. Ini saya kira akan jadi masalah gitu ya. Masalah lain juga ini yang terkait dengan keuangan nih sekarang. Saya mulai masuk ke situ. Strategi pemerintah dewasa ini memusatkan kembali pengeluarannya itu dari daerah ke pusatnya, termasuk mengurangi transfer ke daerah TKD. Nah itu juga masalah tersendiri kan, kita paham. Saya baru hari ini baca di beberapa harian, 78 daerah menyatakan ada kemungkinan mereka tidak mampu membayar gaji guru honorer. Sekarang istilahnya bukan honorer lagi, tapi pakai PPPPK apa gitu, saya lupa singkatannya apa. Tapi intinya ya tetap guru yang dulu ex honorer itu dijadikan pegawai, tetapi bukan pegawai penuh waktu gitu. Jadi ya kelihatannya daerah nggak punya uang untuk bayar gajinya. Nah itu cukup banyak, 78 daerah. Belum lagi yang lain-lain yang barangkali sangat tergantung kepada transfer dari pusat untuk membangun infrastruktur di daerahnya. Pemeliharaan infrastruktur di daerah-daerah itu tentu saya rasa memerlukan banyak biaya, dana, dan tentu kalau tidak dilakukan
perbaikan. Ya tidak saja kualitas kegiatan ekonominya akan terganggu, dan kualitas kehidupan sosialnya barangkali juga akan terganggu. Ini barangkali saya lihat ya, ini memang jadi masalah untuk kita. Padahal dulu ini ya, kita berjuang tahun berapa tuh, 96, 97 untuk otonomi daerah itu ya. Dan sekarang dibalik malah nih, setback. Betul. Kalau boleh, saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini kalau dipandang dari sisi keuangan moneter. Ya. Oke. Begini, jadi barangkali yang pernah belajar ilmu ekonomi makro tahu lah ya, bahwa ada yang namanya rumus Irving Fisher. Mungkin masih ingat Mas Hakim. MVPT gitu ya. MVPT. MV sama dengan PT. MV itu tidak lain adalah, M adalah money supply, money. Dalam hal ini kita anggap uang yang beredar dikalikan dengan kecepatan perputaran uang itu, velocity ya. Velocity itu akan sama dengan jumlah produksi barang yang diperdagangkan dikalikan dengan harganya, gitu. PT. Ya, PT-nya itu adalah tidak lain adalah produksi dikalikan dengan harga. Ibaratnya saya kalau buka toko, saya jual 10 telur, gitu kan, harganya Rp10, berarti saya dapat penerimaan 100. Nah, itulah PDB saya, ya kan? Kalau saya produksi cuma telur, 10 harganya 10, 10 harganya 10, 100. Saya dapat Rp100. Nah, kalau disebutkan di situ ada uang katakanlah Rp50, sementara di sini ada 100. Ketika saya buka laci saya, penerimaan saya ada uang 50. Berarti uang ini sudah saya pakai 2 kali untuk menghasilkan Rp100 itu. Kurang lebih seperti itu. Uang kalikan berapa cepat dia beredar, itu akan sama dengan berapa banyak yang saya terima dalam nominal ya. Nah, ini kurang lebih. Jadi PDB kita yang 5,61% itu seingat saya jumlahnya itu menurut BPS itu 6.187,2 triliun. 6.000 ya, 6.187,2 triliun. Ini nominal yang tadi penjualan saya. Gitu. PDB-nya. Ya, PDB-nya. Ini PT-nya ini gitu loh. Nah, ini harus sama ini. Harus sama dengan jumlah uang beredar dikalikan dengan perputarannya. Nah, saya coba cari uang beredar per akhir Maret 2026. Angkanya belum ada, jadi saya prediksi. Saya lihat angkanya itu saya prediksi sekitar 10.250 triliun lah, kurang lebih. 10.000. Ya, itu sama dengan pertumbuhan 8,7, 8,6. Ini more or less sama dengan pertumbuhan Februari yang lalu. Nah, kalau kita mengambil asumsi seperti itu, berarti 6.187,2 triliun itu sama dengan uang beredar dikalikan berapa kali dia beredar, ya kan? Nah, ternyata velocity-nya tidak sampai 1. Setengah ya? Setengah, 0,6 kali. Nah, ini memang artinya angka-angka ini memang tidak berarti apa-apa. Kita harus membandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana perputaran uang di Indonesia itu. Namun yang bisa saya sampaikan, kalau dalam kondisi seperti sekarang, inflasi yang relatif terkendali, lalu tidak banyaklah orang yang istilahnya itu masih percaya menggunakan uang rupiah gitu ya, bukan uang asing gitu kan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan velocity-nya tidak banyak berubah dalam jangka yang pendek. Gitu. Asumsinya konstan ya, asumsinya konstan seperti itu. Sehingga kalau pertumbuhan istilahnya PDB-nya ini mau dinaikkan lebih cepat gitu, ya tentu memang uang beredarnya naik. Uang beredarnya harus ditambah, seperti itu. Nah, ini kan Menteri Keuangan kita sangat percaya ini bahwa menggunakan pendekatan seperti itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Terutama M0. Yang tadi saya sampaikan itu M2. M2. Nah,
M1 plus kuasi. Betul. Nah, sekarang kita harus membedah kembali sebetulnya. M2 ini kan adalah uang giral ditambah dengan uang kartal, ditambah dengan Time deposit. tabungan, ditambah dengan deposito, itu adalah M2. Ini adalah uang yang disimpan, yang diminta oleh masyarakat. Yeah. Ini yang tadi saya sampaikan jumlahnya sekitar 10.250 triliun, kurang lebih. Nah, kalau sekarang Q1 itu seperti apa kondisinya? Nah, itu kita harus lihat ininya itu, neraca otoritas moneter, neraca otoritas moneter, seperti itu. Tadi yang saya sampaikan ini adalah sisi permintaan. Kita harus lihat dari sisi penawarannya. Supply. Nah, di sisi supply-nya itu, kita harus bisa melihat, ini datangnya uang itu datang dari mana nih? Ya kan? Nah, ini penting dianalisis, karena saya kira banyak di masyarakat tidak begitu paham ya, bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi dilihat dari sudut supply, uang beredar, yeah. Begitu. Tetapi angka-angka yang kita lihat sini, kebetulan yang open market operation-nya BI, open market operation itu artinya ini kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia gitu. Jadi sumber-sumber uang beredar M2 dari sisi supply kurang lebih itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang berasal dari luar negeri, namanya net foreign assets. Ini adalah uang beredar yang diciptakan oleh kegiatan arus masuk maupun arus keluar dari Indonesia. Okay. Ini dalam falas, tetapi sudah dirupiahkan, begitu. Nah, kita lihat ya, sepanjang 2025 Agustus sampai bulan Februari angkanya tidak terlalu bergejolak. Bulan Oktober contohnya di sini, uang yang berasal dari luar negeri itu 2.070 triliun, 7 triliun ya. Kemudian November dia agak sedikit naik. Ini berarti ini ada capital inflow masuk ke dalam situ. Yeah. Kemudian Januari belum terjadi apa-apa, masih relatif juga di sekitar 2.151,3 triliun. Februari dia turun, dia turun. Nah, Maret dugaan saya ya ini kalau kita dengar berita-beritanya, kemungkinan ini turun karena ada capital outflow gitu. Dia akan dikompensir kalau rupiahnya itu melemah, karena ini kan dalam falas dia. Nah, ini harus kita hitung sebetulnya dalam falasnya apakah dia turun atau naik, itu akan kelihatan sebetulnya. Tapi ini dari sini kita pahami bahwa situasinya memang kecenderungannya dia akan sedikit turun. Nah, yang berikutnya adalah sumber uang beredar itu berasal dari kegiatan pemerintah. Nah, ini yang jarang bahwa uang beredar itu punya kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Dari tadi sisi foreign assets, kemudian dari sisi pemerintah. Nah, pemerintah itu seperti kita pahami, menaruh uangnya bisa ditaruh di Bank Indonesia, dia akan menjadi liabilities to central government. Ini. Itu artinya itu uang pemerintah yang ditempatkan baik di BI maupun di perbankan nasional. Ya. Sementara pemerintah juga ternyata punya hutang kepada sektor keuangan, sektor perbankan. Kita lihat di sini sebetulnya pemerintah kita itu selama Agustus sampai dengan Februari itu hutangnya kepada sektor keuangan itu cukup banyak, 1.794,4 kalau di bulan Februari. Ini artinya ya ini mungkin termasuk juga berbagai surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah itu dianggap sebagai hutangnya pemerintah kepada sektor perbankan. Lalu kemudian pemerintah sendiri punya uang dalam pengertian uang kas ya. Itu Februari yang lalu jumlahnya cukup banyak, 918,7. Begitu. Ini agak naik dibandingkan dengan Agustus
tahun 2025 yang jumlahnya 868,5 triliun gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau saya coba ngecek berapa uangnya pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Nah, secara neto uangnya pemerintah itu kalau di sektor perbankan, kalau kita lihat ya, pemerintah masih punya hutang kepada sektor keuangan 875, ini yang atas ini. Gitu. Itu terdiri dari uang yang dia tempatkan di rekening 918,7 triliun, sementara dia punya hutang 1.794,8 triliun. Jadi sebetulnya ya pemerintah memang tidak banyak-banyak amat uangnya, 918 itu memang uangnya, tetapi dia harus juga menanggung hutang 1.794,8 triliun rupiah. Jadi ini sebabnya kalau pemerintah aktif dalam mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar, seperti tadi kita lihat dari sisi produksi ya, dia ingin mendorong konsumsi pemerintah, ya pasti dia akan banyak mengeluarkan uang ini, dan uang ini akan turun tentu saja. Kalau misalnya dia sangat gencar mengeluarkan uang itu. Karena uang ini nanti akan pergi ke sektor-sektor produksi yang lain, yang bukan milik pemerintah lagi kan. Begitu. Nah, itu kalau kita coba sampai ke sumber-sumber yang nomor 2, yaitu dari sisi rekening pemerintah. Sumber ekspansi uang beredar yang berikutnya adalah kredit bank. Nah, kredit bank ini kita tahu sampai bulan Februari yang lalu dan Maret bahkan ya, angkanya sudah ada sebetulnya cuma belum muncul. Itu 8, pertumbuhan tahunannya ya, itu sekitar 8,7% pertumbuhan kredit ini. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu sempat hampir 10% di bulan Desember, bulan Januari. Ini sebetulnya agak melemah. Pertumbuhannya. Nah, itu saya rasa ya kita lihat mengapa dari sisi moneter pertumbuhan ekonomi 5,61% itu banyak sekali ditunjang oleh pengeluaran pemerintah melalui rekening pemerintah ini. Ini yang dia gencar sekali. Dan ini yang menyebabkan jumlah uangnya, terutama kalau kita coba lihat ya, itu cenderung menurun. Karena dia banyak sekali mengeluarkan uang untuk mendorong pertumbuhan konsumsinya. Betul. Sementara dari sisi dunia swasta, investasi di luar yang hilirisasi, yang barangkali itu kebanyakan mungkin datang dari luar negeri, untuk membiayai pembangunan pabrik, infrastruktur segala macam itu mungkin tidak terlalu besar. Di sananya besar, tapi untuk kredit domestik yang diberikan untuk sektor real kita itu tumbuh masih 8,7%, tapi agak sedikit melemah dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat situasi seperti ini, sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah apakah selalu muncul kan ya, apakah uang beredar yang sekarang ada sekitar 10.200 triliun itu M2 ini ya, itu sudah cukup atau belum untuk membiayai kegiatan ekonomi kita. Nah, sebetulnya ada 2 indikator yang bisa kita lihat untuk menilai apakah uang beredar itu sudah cukup mendukung pertumbuhan 5,61% itu atau tidak. Yaitu yang pertama, apakah keseimbangan supply dan demand uang beredar ini bisa mempertahankan stabilitas harga? Indikatornya tidak lain adalah inflasi. Nah, inflasi memang ketika bulan Januari, Februari kita tahu ya, sempat tumbuh tinggi, bahkan bulan Februari itu sempat 4,8%. Tetapi ini lebih banyak karena efek base, di mana tahun Februari tahun 2025, karena harga listrik tidak dinaikkan atau bahkan diturunkan ya, mengakibatkan ketika Februari 2026 ketika harga listrik sudah normal, itu tiba-tiba ada kenaikan yang inflasi
gara-gara listrik. Itu tinggi sekali, makanya jadi inflasinya 4,8%. Tapi kemudian bulan Maret, dan kita tahu bulan April yang lalu diumumkan oleh BPS, ternyata sekarang sudah turun lagi, sekitar 2,4. Artinya sudah mulai stabil kembali. Jadi kalau dilihat dari sisi situ, ketersediaan uang beredar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,61% itu cukup, karena situasi inflasinya relatif aman. Apalagi kalau kita lihat core inflation-nya juga relatif stabil, tidak banyak kenaikan. Oleh karena itu, ini dari sisi indikator istilahnya itu kestabilan internal, ya, internal equilibrium, itu jumlah uang beredar yang sekarang itu cukup memadai untuk mendukung kestabilan ekonomi kita. Namun ini yang di sisi yang lain itu ada satu lagi indikatornya, yaitu kestabilan kurs rupiah kita. Nah, kita udah paham ini. Sejak pertengahan tahun lalu sebetulnya melemah sudah ada tanda-tanda ya rupiah kita tuh melemah terus sampai sekarang. Nah, kestabilan nilai rupiah ini yang tentu saja juga tergantung seberapa besar keseimbangan yang terjadi antara permintaan falas dan supply falasnya, ya kan? Nah, karena rupiah ini kan tergantung dari sisi berapa orang ingin memiliki falas dan siapa yang menjual, berapa yang mau menjual gitu kan. Nah, ini tentu terkait juga dengan rupiahnya sendiri, karena rupiah itu kalau dia tidak percaya dengan rupiah, dia akan konversikan ke dalam falas. Nah, kalau kita melihat dari tekanan yang terjadi dewasa ini, bahwa rupiah itu cenderung melemah, saya yakin Bank Indonesia punya pikiran, wah ini berarti rupiahnya mungkin agak terlalu banyak, begitu. Harus dikurangi. Harus dikurangi, gitu. Walaupun dari sisi inflasinya dia aman, tetapi dari sisi nilai tukarnya ternyata melemah. Oleh karena itu jangan heran, Bank Indonesia itu sudah sejak beberapa bulan terakhir, sejak memasuki bulan Februari, Maret, saya yakin juga sekarang, Bank Indonesia pasti akan lebih ketat dalam menjaga keseimbangan nilai rupiah ini. Apakah berarti tingkat bunga akan dinaikkan? Pilihannya ada beberapa. Saya rasa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia hari Rabu yang kemarin, tanggal 6 ya kemarin, tanggal 6 Mei, dia kan mengatakan bahwa kita akan terus menjaga kestabilan nilai rupiah kita, melakukan intervensi di pasar falas. Tidak saja di domestik, tetapi juga di luar negeri. Terutama yang dia maksud adalah mengintervensi pasar non-delivery forward, NDF, yang ada di Singapura, di Hong Kong, di New York, di London, dan sebagainya. Jadi, saya lihat itu salah satu cara dia untuk menjaga agar rupiah tidak terlalu bergejolak dan melemah terus. Selain itu, saya rasa dia juga akan mencoba menaikkan suku bunga, tetapi kelihatannya pilihan BI tidak menaikkan BI rate-nya. Yang dia naikkan adalah SRBI-nya, surat sertifikat rupiah Bank Indonesia. SRBI ini tidak lain menggantikan SBI sebetulnya. Nah, ini jadi efeknya itu kalau Bank Indonesia mengeluarkan SRBI lebih banyak, dan supaya orang mau membeli, tentu suku bunganya dinaikkan, itu punya dampak kontraksi. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di bulan Maret yang lalu, open market operation-nya itu naik sampai 130 triliun. Dari 635,9 triliun menjadi 757,88 triliun. Jadi sebetulnya dalam bulan Maret itu BI banyak sekali melakukan kontraksi menggunakan SRBI. Begitu kan? Nah, lalu tentu saja dia juga banyak lagi ya, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah melalui kebijakan makroprudensialnya untuk menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga. Namun tadi kita diskusinya itu kan fokus bagaimana menstabilkan nilai rupiah ya, kurs. Ini yang saya kira istilahnya itu situasi yang terakhir, begitu. Nah, artinya
apakah memang ini akan menjadi akhir cerita kita gitu ya? Apakah Bank Indonesia berhasil menstabilkan situasi ini? Ya ini memang pertanyaan besar. Kalau saya ditanya itu, saya akan menjawabnya bahwa juga dalam beberapa episode sebelumnya saya juga menyampaikan, kita tidak punya masalah dalam menjaga kestabilan harga. Tapi ternyata kita punya masalah dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, kalau ada yang mengatakan ini tugasnya Bank Indonesia semata gitu kan, saya rasa tadi dari kerangka berpikir itu jelas sekali bahwa uang beredar itu punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Karena kan ini pertumbuhan ekonomi sisi sebelah kanan, sisi sebelah kirinya itu adalah sumber uang beredar itu berasal dari mana, ya kan? Iya. Nah, kalau jumlah uangnya terlalu banyak, kita akan punya lihat inflasi bisa naik, Kursnya atau kursnya melemah, gitu. Jadi, ya tentu kalau Bank Indonesia sendirian disuruh untuk menstabilkan nilai rupiahnya, saya rasa dia akan berat sekali. Berapapun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan kurs, itu akan sangat costly dan mungkin tidak efektif. Karena permasalahannya bukan karena masalah ketidakseimbangan di sektor moneter itu sendiri, tetapi dari sumber-sumber keuangannya itu kita lihat, itu ada yang berasal terutama cukup besar itu berasal dari rekening pemerintah. Berarti jadi kemarin statementnya Pak Purbaya bahwa fiskal kita tidak berpengaruh depresiasi itu mungkin perlu dikoreksi ya. Sangat, ya, bisa dilihat itu tadi dari tabelnya. Iya. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi harus selalu dilihat bagaimana menjaga keharmonisan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskalnya gitu loh. Itu sebabnya mengapa MVPT itu sangat penting, rumus itu. Klasik. Kalau pemerintah tidak mau melakukan langkah-langkah perbaikan yang bisa membantu Bank Indonesia mengendalikan keseimbangan uang beredar ini, ya tentu saja jangan heran kalau nilai tukar rupiahnya yang terkena sasaran, akan melemah terus gitu. Jadi sangat sulit sekali menjaga stabilitas sistem keuangan apabila pemain-pemain besarnya ini, otoritas moneter, otoritas fiskal, otoritas bidang pengawasan bank, misalnya OJK dan juga LPS-nya, tidak mau duduk sama-sama dan melihat bagaimana opsi-opsi kebijakan yang ada. Seperti itu. Betapa ini ya, betapa semua variabel baik moneter maupun real sangat berkaitan dan butuh pemahaman yang sangat tinggi untuk bisa menjaga momentum ekonomi tetap tumbuh bagus, tapi juga kurs terjaga dan inflasi terjaga paling. Betul. Tapi ke depan potensi itu terjadi, bisa nggak? Misalnya ekonomi tumbuh di angka 5,556, inflasi terkendali di angka 2, sekian dan rupiah tetap terjaga. Nah, ini ada satu studi kasus yang barangkali nanti kita bisa diskusikan lagi di dalam episode berikutnya ya, terkait dengan yang namanya fiscal dominant. Apa itu fiscal dominant? Sebetulnya fiscal dominant itu tidak lain adalah kebijakan moneter atau kebijakan di bidang moneter itu sudah dikalahkan oleh kebijakan fiskal. Ini di bidang moneter, di bidang pengendalian di bidang likuiditasnya maksud saya ya. Tadi sudah dilihat di tabel bahwa uang yang ada uang pemerintah yang ada di rekening yang ada di Bank Indonesia, maaf. Jadi uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia itu ternyata sekarang jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang pemerintah yang ditaruh di sistem perbankan. Itu artinya apa itu? Artinya setiap kali pemerintah melakukan berbagai langkah ekspansi maupun kontraksi, itu akan sangat berpengaruh besar kepada sektor keuangan, termasuk kepada kursnya. Jadi
tidak benar kalau mengatakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tidak punya pengaruh kepada kurs atau kepada inflasi. Ada pengaruhnya langsung bahkan. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi, ya ini yang namanya fiskal dominan. Iya. Dan ada kasus di negara Amerika Latin, nanti deh kita sampaikan, itu sampai sekarang. Fiskal dominance ini sudah terjadi di tahun 2011 sampai 2016. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang, pemerintah yang baru, ini saya sebut saja ini Brazil nih, negara Brazil. Sampai sekarang pemerintahan yang baru sekarang ini yang baru berjalan 2 tahun di sana mencoba memperbaikinya dengan biaya suku bunganya tinggi, semuanya mahal di sana. Sementara pertumbuhan ekonominya hanya 2-3% saja. Kecil sekali. Ya itu mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Semoga. Semoga. Baik Pak Alif, tampaknya kita sudah mengcover semua isu yang penting terkait dengan tadi pertumbuhan 5,61 ya. Apa penyebabnya, kemudian ternyata dia juga berdampak ke sistem moneter dan sebagainya. Dan tampaknya nggak sabar untuk menunggu next episode tentang fiscal dominance ya. Baik, terima kasih Pak Alif. Sama-sama. Demikian tadi warganet bincang-bincang kita yang kali ini tampaknya agak berat ya, kompleks terkait dengan moneter dan juga sektorial bersamaan, betul mereka saling berkait. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya dalam topik-topik yang juga lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.